Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Santo Agustinus mengatakan kepada kita, hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Memang kita tidak akan bisa tenang sebelum kita menyadari keilahian dalam diri kita. Dan kemudian kita beristirahat dalam yang ilahi itu. Karena itu kita perlu menyadari bahwa di dalam diri kita ada unsur ilahi. Kalau hanya manusiawi saja kita hanya akan frustrasi. Karena secara manusiawi memang kita mengalami pertentangan di dalam diri kita sendiri. Dari satu pihak tidak terbatas, dari satu pihak terbatas. Karena itu kita mengalami keterpecahan di dalam diri kita. Baru kita bisa menyadari dan memperoleh ketenangan kalau kita sadar bahwa di dalam diri kita bukan hanya unsur duniawi dan manusiawi. Ada unsur ilahi dalam diri kita. Nah, kedamaian diperoleh ketika kita bisa beristirahat atau berada pada posisi sudut pandang ilahi yang tak terbatas, yaitu kesadaran. Kalau hanya dalam pikiran kita frustrasi, karena pikiran kita itu terbatas sekali. Maka apa yang dikatakan Santo Agustinus itu benar. Hatiku tenang ketika beristirahat di dalam Tuhan, tetapi hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Anda dan saya mempunyai unsur ilahi. Namun seringkali kita tidak melihat dari sudut pandang ilahi itu. Kita lebih banyak melihat dari segi manusiawi badani seperti biasa. Dan itu yang membuat kita terus-menerus dalam situasi gelisah. Tidak bisa tenang. Terus mencari. Bukan hanya tidak menemukan, tetapi kadang kemudian menjadi makin gelisah, dan yang kedua, kita keliru mencarinya. Kegelisahan itu harusnya ditemukan di dalam diri, sadar akan keilahian hidup kita, tapi karena kita tidak ketemu di sana, kita mencari terus di luar, lalu kita mencarinya di dalam barang-barang, di dalam status, di dalam kuasa, yang semuanya hanya akan membuat kita semakin craving, semakin haus akan yang ilahi saja. Dan kadang banyak yang tidak sadar bahwa yang kita rindukan adalah tinggal di dalam keilahian yang sudah ada di dalam diri kita. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa kita terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Kita harus bisa memandang hidup ini dari sudut pandang roh. Teilhard de Chardin, seorang Yesuit dari Prancis, mengatakan bahwa kita adalah spiritual being with human experience. Bukan sebaliknya, human being with spiritual experience. Kita adalah makhluk spiritual dengan ekspresi manusiawi jasmani. Maka kita perlu memandang dunia dan kehidupan ini dari perspektif ilahi. Sehingga hidup di dunia ini tidak hanya terbatas pada hal-hal yang kelihatan, yang jasmani, tetapi mempunyai perspektif ilahi, jauh melampaui dunia ini. Pada saat itu, kemudian apa yang kita alami di dunia ini mempunyai makna dan arti. Kalau tidak mempunyai dimensi ilahi, hidup kita sungguh-sungguh sia-sia saja. Karena sebetulnya tidak ada yang baru di atas muka bumi ini. Menurut pengkhotbah begitu. Matahari terbit, terbenam, terus-menerus seperti itu setiap hari. Tidak ada yang sungguh-sungguh baru di bumi ini. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang manusiawi, duniawi saja, maka memang itu yang terjadi. Tetapi kalau kita memandangnya dari perspektif ilahi, maka kemudian kita bisa menyaksikan, mengalami setiap peristiwa dengan penuh pengharapan. Setiap peristiwa dengan makna yang terkandung di dalamnya. Maka penting sekali kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada unsur ilahi dan kita sadar akan hal itu, kemudian
memposisikan diri dari perspektif ilahi itu. Sehingga melihat peristiwa yang kita alami di dunia ini tidak terbatas pada pengalaman sehari-hari. Tetapi ada unsur ilahi. Tuhan sendiri menjadi manusia. Itu maksudnya. Sehingga hidup kita tidak melulu manusiawi lagi. Di dalam diri kita ada yang ilahi. Dan memang Tuhan selalu ada di dalam diri kita. Tidak ada satu tempat pun yang Tuhan tidak ada. Terutama di hati kita, Tuhan pasti ada menemani dan mengasihi kita. Dengan perspektif ini, kita menghadapi peristiwa ini tidak hanya terbatas pada peristiwa yang sungguh-sungguh sempit yang membuat kita muyek, tetapi dengan perspektif yang transenden, mengatasi semua persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perspektif ilahi itulah kita menghadapi dunia ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepastian dan kasih. Sejak awal Tuhan sendiri menggambarkan dirinya bukan sebagai pertama-tama pribadi jasmani, tetapi suatu entitas yang tanpa batas. Akulah terang dunia. Terang ya tidak ada batasnya, tidak ada bentuknya. Akulah cahaya dunia. Akulah hidup. Akulah kasih. Semuanya itu menggambarkan Tuhan yang tanpa batas. Dan melalui kasih, melalui menjadi terang, kita masuk dalam perspektif ilahi itu. Sehingga bisa mendekati realitas pengalaman sehari-hari dengan sangat luas cakrawalannya. Tidak sangat terbatas dan sempit. Yang seringkali kemudian membuat kita frustrasi. Maka mari kita mencarinya bukan keluar, tapi ke dalam. Yaitu menyadari bahwa di dalam diri kita juga ada unsur ilahi, ada unsur rohani yang tanpa batas, yang selalu bersama Tuhan dan selalu merasakan kasih Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.